Semangat pagi. Ya, rekan-rekan semuanya, terima kasih ya telah bergabung di kelas eh, pertemuan ketiga. Ya, kali ini saya bawakan secara asinkronus, gitu ya. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teknik pengambilan data, kemudian fungsi grouping dan fungsi agregat. Ya, ya ini saya hantarkan dulu untuk minggu depan mungkin kita akan coba mulai membangun database kita, kemudian kita akan berpraktek melakukan fungsi-fungsi ini, gitu ya, dipraktekkan. Oke, sebelum kita menjalani aktivitas kita, ya, memulai perkuliahan asinkronus ini, ada baiknya saya ucapkan salam, gitu ya, dan juga opening, gitu ya, supaya untuk mempersiapkan kita ya lebih siap lagi menerima mata kuliah, gitu ya. Oke, rekan-rekan, ya sudah tampil ya. Oke, ucapan selamat datang saya haturkan untuk Anda semua, rekan-rekan ya, yang telah menyediakan waktu untuk melihat tayangan ini, gitu ya. Oke, saya harap rekan-rekan dalam keadaan sehat, gitu ya, tidak kurang suatu apapun, gitu ya, dan bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Ya. Baik, yang pertama saya aturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Ya. Shalom, ya. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya, salam kebajikan. Ya. Nama budaya, ya. Ini saya balik-balik, tidak apa-apa ya. Oke, tujuannya adalah untuk menyapa rekan-rekan. Tujuannya supaya kita lebih akrab, gitu ya. Saya sapa dengan berbagai kepercayaan, ya. Oke, supaya lebih bineka tunggal ika. Oke, baik rekan-rekan, ya. Nanti kita akan membahas mengenai beberapa hal, ya, terutama terkait dengan mata kuliah ini, ya. Oke, monggo silakan dipersiapkan dulu materi rekan-rekan, ya. Oke, ya, seperti ini rekan-rekan, ya. Agenda kita pada pertemuan ini, ya. Ini berarti ada agenda kita di Senin di kelas A itu jam 11.30 ya. Sedangkan di hari Rabu nanti Anda ketemu lagi dengan saya di jam 9.30 ya untuk kelas C. Baik, salam pembuka sudah saya haturkan kepada Anda semuanya. Ya, kini saatnya kita untuk berdoa ya agar mata kuliah ini ya Anda mengikutinya dengan baik, tidak ada kendala yang berarti, gitu ya, dan senantiasa diberi dengan kejernihan ini ya pikiran ya oleh Tuhan. Oke, berdoa dipersilakan. Ya, selesai rekan-rekan. Ya, terima kasih. Oke, doa pembuka sudah, berarti ini kita coba masuk ke materi ya. Oke, sebelumnya Pak Jerry minta maaf ya, ini ada bayangan di belakang ya. Karena ini apa namanya? Saya recordingnya malam ini ya, karena tadi harus membuat materi dulu dan kebetulan tadi saya ada acara di Unsud ya, rekan-rekan. Oke, tidak apa-apa ya. Baik, untuk materi basis data lanjut yaitu nanti saudara-saudara bisa menyaksikan ini di channel YouTube saya, gitu ya. Kemudian kita akan mulai membahas mengenai materi pengambilan data, fungsi agregat dan fungsi grouping, gitu ya. Namun untuk secara asinkronus ini mungkin akan Pak Jerry sesuaikan dengan waktunya. Kemudian nanti kita akan lebih banyak saja pada saat minggu depan, pada saat sinkronus, gitu ya. Kemudian nanti yang keempat, mahasiswa boleh silakan untuk bertanya, diskusi, tetapi mungkin by chat WA, gitu ya. Itu dulu ya, kemudian atau disimpan dulu
kemudian minggu depan Anda bisa langsung paparkan gitu ya, apa yang Anda tanyakan gitu ya. Kemudian nanti setelah itu diakhiri dengan penutup ya, dan doa begitu ya. Oke rekan-rekan ya, ya disiapkan dulu aja laptopnya, alatnya rekan-rekan ya, silakan monggo ya. Oke ya. Nah sebenarnya kalau kita nanti bicara mengenai data dan data koleksi ya, ini nanti ada beberapa tipe gitu ya. Ya, nanti ada beberapa tipe ya, misalkan nanti kita akan membahasnya gitu ya. Ada data apa sih Pak gitu ya, dua tipe data itu apa gitu ya. Nah nanti akan ada di slide ini gitu ya. Nah kemudian banyak sekali nantinya data-data yang apa namanya, mungkin kita mainkan gitu ya, atau kita koleksi di sini ya. Nanti dari jumlah data itu ada satu gitu ya, kuantitatif gitu ya, dan data kualitatif gitu ya. Nah apa itu data kuantitatif gitu ya. Oke, sekali lagi ini saya ingatkan dulu, nanti selama kuliah proses atau instalasi, kalau Anda masih melakukan instalasi ya, kalau ada yang belum selesai instalasinya ini jangan lupa untuk port 80 dan 3306 nya jangan sampai bertabrakan ya rekan-rekan. Oke. Nah, jadi ada data itu ada dua, yaitu kuantitatif gitu ya, dan kualitatif ya. Keduanya ini memiliki tipe yang berbeda, juga perlakuan yang berbeda begitu ya. Tapi biasanya akan digunakan ketika Anda membuat suatu database begitu ya. Misalkan saja di situ adalah number, kemudian ada test, ada counting, ada measuring ya, atau pengukuran gitu ya. Itu adalah kuantitatif gitu ya. Jadi artinya bisa berupa angka gitu ya bilangannya. Sedangkan untuk kualitatif gitu ya. Nah, itu Anda bisa lihat di situ adalah hanya mungkin berupa ini ya, kata-kata gitu ya. Nah, kata-kata kemudian berupa gambar gitu ya, data gambar gitu ya. Atau istilahnya data yang tidak bisa kita representasikan dalam format angka gitu ya. Bisa juga percakapan ya, file-file gitu ya, fotografi sifatnya gitu ya, atau yang tidak berupa angka pokoknya. Nah kemudian ada teknik data koleksinya, ada observasi ya, ada tes ya, ada survei, ada dokumen analisis gitu ya. Nah itu nanti akan lebih dalam kita membahasnya gitu ya. Dan jangan lupa untuk membuat dokumentasi di pertemuan kita supaya nanti ini sebagai catatan pertemuan kita ya rekan-rekan. Oke. Ya, tapi nyatetnya rekan-rekan jangan sekali lagi jangan di media kertas gitu ya. Tetapi kita sepakati tadi adalah di Word saja ya. Dia formatnya adalah DOC ya, bukan DOCX ya. Karena tidak semua format ini nanti office-nya sama gitu ya. Kebetulan saya menggunakan 2016, tapi kalau mungkin ada yang lebih rendah atau lebih tinggi, nah nanti ini jadi kacau, nggak bisa dibuka. Maka kita tetapkan aja sebagai standar formatnya di 97 2003 format ya. Jadi Pak Jiri nanti akan bisa melihat metadatanya secara lengkap di sana. Oke, ya untuk sementara untuk asinkronus tidak menggunakan format yang lain ya. Kalau asinkronus itu bisa PDF, TXT, itu nggak masalah. Tapi kali ini Pak Jerry memintanya dalam format doc ya, DOC. Oke, baik rekan-rekan ya. Saya lanjutkan. Nah, ini nanti kita akan membahas lebih dalam mengenai ini ya. Tetapi Pak Jerry mengingatkan sekali lagi, Pak materinya ada di mana sih gitu ya. Nah, rekan-rekan bisa mengaksesnya ya. Aksesnya di mana Pak? Gitu. Nah, aksesnya ada di LMS kita. Ini sudah saya upload ya. Monggo silakan untuk di download, dipersiapkan ya. Nanti nyatetnya juga dari situ gitu ya. Supaya Anda tidak ketinggalan ini ya. Ketika nanti pembicaraan berlangsung. Oke. Nah, sekali lagi ketika nanti ada praktek-praktek sekaligus teman-teman ini membuat screenshotnya saja ya. Supaya nanti tidak kerjanya terlalu berulang-ulang gitu ya. Oke, gitu ya. Kalau nanti ada asdos ya berarti bisa tanya juga di asdos. Tapi kalau di sini
kelihatannya ini saya yang juga akan berfungsi sebagai asdos kalian gitu ya. Oke, yang penting jangan malu bertanya gitu ya. Kemudian ikutilah pemaparan ini dengan baik begitu. Oke, saya lanjut dulu rekan-rekan ya. Nah, ini sebelum masuk ke sesi diskusi tentang apa itu pengumpulan data, agregat dan grouping gitu ya. Nanti kemudian kita bisa Anda saksikan di situ di LMS itu sudah Pak Jerry siapkan ya. Di LMS itu sudah Pak Jerry siapkan ada di sana rekan-rekan ya. Ya, ada di sana ini ya. Apa? 3 data ya. Ada 3 data yang Pak Jerry sudah susun di sana ya. Ada 3 data. Di sini data itu semuanya PDF, itu ada A, B, C gitu ya. Nah, itu nanti yang kita gunakan ini yang A, yang slide yang saya mainkan ini yang ada gambarnya saya ini berarti ini A. Oke, nah sekarang kita akan coba menuju B ya, slide-nya. Nah, silakan di-download, dipersiapkan dulu ya. Ini Pak Jerry juga menunggu sebentar ya. Silakan ya, dipersiapkan ada A, B dan C ya. Yang B nanti ini bicara mengenai teknik groupingnya seperti apa ya. Di sana ada banyak slide, tetapi mungkin nanti di pertemuan asinkronus ini tidak akan saya bahas aja secara teoritik aja. Nanti di pertemuan selanjutnya ini akan kita ini ya praktekkan saja ya. Tetapi ini karena asinkronus ya, ini Pak Jerry bawakan dulu secara asinkronus ya. Oke, silakan monggo di-download dulu rekan-rekan ya. Silakan ya. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya masih menjadi penasaran, disimpan dulu ya, bisa disampaikan di grup WA ya. Kemudian atau pada saat kita bertemu rekan-rekan ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang di materi yang B ya. Ya. Pak Jerry persiapkan, mari rekan-rekan ya. Teman-teman juga silakan untuk mempersiapkan. Oke. Sementara ini saya tunggu dulu ya, Pak Jerry mempersiapkan ya, yaitu materi yang B. Iya. Oke, materi yang B sudah muncul. Ya, ini harus saya matikan dulu yang sesi A ini supaya nanti bisa tampil ya. Oke. Ya. Seperti ini. View-nya coba saya ganti dulu ya. Kita lihat dulu apakah sudah muncul di tempat Anda. Oke, sudah muncul rekan-rekan ya. Silakan ya, kita masuk yang di posisi B ini ya. Rekan-rekan. Iya. Oke, coba saya transisikan. Ya, oke. Kita bicara mengenai seleksi, kemudian constructing data, collection dan instrumen apa saja yang nanti bisa Anda gunakan gitu ya. Baik, rekan-rekan, siapkan dulu ya. Nah, Pak Jerry akan masuk ke slide selanjutnya ya. Nah, ketika kita bicara mengenai data, ketika kita bicara mengenai pengumpulan data ya. Nah, kita sebaiknya harus memikirkan dulu gitu ya, strategi apa saja yang nantinya saya pakai Pak gitu ya. Jangan sampai nanti Anda sudah memikirkan angan-angannya gitu ya, tapi ketika mau diimplementasi kebingungan gitu ya. Jadi ketika Anda mengumpulkan data itu kita bicara mengenai sebuah pemikiran gitu ya, bagaimana data itu akan Anda ambil dulu, caranya gimana gitu ya, datanya data apa gitu ya, harus terpikirkan lebih awal gitu ya. Artinya data itu harus kita susun gitu ya, kita pikirkan lebih
awal, sehingga nanti ketika rekan-rekan ini menciptakan sebuah database-nya sudah dalam keadaan yang siap kita olah gitu ya. Apalagi nanti teknik-tekniknya kan masih ada ini ya, apa namanya, ketika Anda belajar database yang pertama, yaitu nanti ada yang namanya normalisasi ya, normalisasi atau iterasi gitu ya. Nah, seperti itu dia, ketika data ini di koleksi atau Anda ambil, dia perlu Anda pikirkan strateginya bagaimana dia diambil ya. Bagaimana cara mengumpulkan datanya. Ini yang paling penting dan biasanya paling susah. Gitu ya. Kemudian karakteristik ukuran yang baik, bagaimana? Ya. Good measure-nya seperti apa, gitu ya. Nah, ini biasanya ketika Anda berurusan dengan data raw ya, raw data ini, data mentah ini berarti ketika Anda mau jadikan database ya berarti Anda harus melakukan measuring di sini ya. Mau diukur pakai apa, satuan-satuannya seperti apa gitu ya. Kemudian apakah Anda menggunakan data kuantitatif atau kualitatif? Ya, ini sangat penting untuk Anda ya. Jangan sampai sih sebenarnya data itu semuanya bersifat kualitatif gitu ya. Nah, ini sebenarnya ketika Anda melakukan data kualitatif berarti Anda harus melakukan konversi ya. Anda akan melakukan konversi ke data yang berupa angka. Karena ingat rekan-rekan, komputer tidak bisa sebenarnya mengolah data kuantitatif. Dia hanya bisa mengolah data yang sifatnya kuantitatif ya. Jadi ketika Anda menginginkan sebuah hasil prediksi atau apa, Anda harus melakukan converting di sana. Dan nanti kita bicara mengenai tool untuk mengkoleksi data itu ya. Toolnya apa, instrumennya apa gitu ya. Oke. Pak Jerry mungkin ini terus dulu ya. Oke. Nah, sebenarnya ketika Pak ya, cara apa sih yang paling baik itu ya Pak gitu ya. Seperti apa, dan lalu apakah ada yang standar yang baku untuk mengkoleksi data Pak gitu ya. Maka di sana jawabnya adalah no one best way, decision depend on ya. Nah, ketika ini kita bicara mengenai ini berarti sebenarnya ketika bicara mengenai baik buruknya pengambilan data, kita lihat dulu beberapa hal gitu ya. Yaitu apakah yang Anda ingin tahu gitu ya. Bagaimana mengenai number of stories-nya ya. Seperti apa? Begitu ya. Apakah data itu bersifat ya data yang lama bertahun-tahun gitu ya, Anda akan ambil gitu ya. Nah, sifatnya data itu Anda koleksi bertahun-tahun untuk kemudian Anda prediksi di masa depan gitu ya. Kemudian di mana data ini akan ada gitu ya. Seperti apa, di mana gitu ya. Anda bisa melihatnya gitu ya. Apakah dari lingkungan sekitar gitu ya, atau dari hanya orang gitu ya, dari cari-cari orang, atau berupa hanya penggalian file-file saja gitu ya. Kemudian ada resource dan end time available. Apakah itu sudah dipenuhi ya, resource-nya itu sudah cukup dan waktunya bisa memungkinkan Anda kerjakan gitu ya, atau ciptakan. Kemudian Anda bisa melihat lagi strateginya yang lain, yaitu melihat dari kompleksitasnya yang data yang akan Anda koleksi ya. Nah, setelah itu adalah frekuensi data itu. Dia sering kali data itu muncul atau tidak, jangan-jangan cuma data yang data outlier ya yang Anda kumpulkan ya. Untuk apa gitu ya, kalau datanya ada outlier ya, karena outlier biasanya akan kita buang bahkan ya. Nah, kemudian ada intens ya, ada intent bentuk-bentuk intens gitu ya dari data analisis ya. Kalau yang sudah Anda kumpulkan ini Anda akan mau analisa gitu. Apakah ada intent tujuan-tujuan yang ingin Anda capai secara khusus gitu ya, terkait dengan data yang Anda koleksi itu begitu ya. Nah, itu adalah mengenai data collection strategi ya. Kemudian kita bicara mengenai rule for collecting data ya, dari rules ya. Jadi di sini itu sebenarnya lengkap rekan-rekan, ini sudah tadi Pak Jerry susun, ini sudah cukup lengkap. Tinggal nanti di tempat Anda, tidak semua PPT ini akan saya paparkan gitu ya. Nanti teman-teman bisa secara ini ya
membacanya sendiri ya secara flip learning gitu ya. Nanti rekan-rekan bisa untuk ini ya melihatnya gitu ya secara flip learning. Oke, rekan-rekan. Baik, ya. Sebentar ya. Sebentar. Cek 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 cek. Ya, baik. Sebentar rekan-rekan. Ya. Ya, baik rekan-rekan. Ya, saya teruskan ya, Pak Jerry teruskan. Ya. Ini sebentar saya siapkan dulu. Oke. Ya, baik. Ya, rule of collection datanya seperti ini ya. Jadi silakan Anda boleh untuk menggunakan multiple data collection method gitu ya. Jadi Anda bisa menggunakan data multiple multiple data gitu. Data yang langsung tidak satu-satu Anda cari, gitu. Kemudian data itu langsung bisa banyak gitu yang Anda langsung dapatkan gitu ya. Artinya kalau multiple data ya langsung di satu tempat datang mencari datanya tidak hanya satu gitu ya. Tapi langsung data penduduk ya, data pekerjaan di situ ya, masyarakatnya seperti apa. Jadi karakteristik yang Anda akan ambil itu Anda ambil semua begitu ya. Kemudian ada yang paling penting adalah rule-nya adalah gunakan data yang available rekan-rekan. Data yang available yaitu data uh, yang istilahnya mampu ada gitu ya. Oke. Ya. Baik, sebentar saya Pak Jerry siapkan dulu ya. Sebentar. Ya, baik rekan-rekan ya. Nah, terkait dengan use available data gitu ya, atau data yang istilahnya memang siap gitu ya Anda ambil. Jangan sampai ketika Anda sudah merencanakan sesuatu datanya nggak bisa diambil gitu ya. Nah, ini akan berakibat cukup serius bagi proyek Anda gitu ya. Berakibat serius bagi pekerjaan Anda gitu ya. Karena datanya tidak bisa Anda koleksi ya, Anda tidak bisa dapatkan. Nah, kemudian ketika Anda use available data itu terkait dengan itu ya, apa saja yang Anda pengen tahu gitu ya selain ketersediaan data itu apa sih gitu ya. Yaitu bagaimana ketika Anda bisa mendefinisikan data yang Anda akan ambil itu. Ya, ini sangat penting ya. Anda bisa mengukur ini datanya yang saya akan ambil adalah misalkan saya ingin memprediksi gitu ya. Berarti Anda harus mengerti data yang akan Anda ambil tentu saja tidak hanya data mengenai yang bersifat ini ya, data yang bersifat kata-kata saja gitu ya, tetapi atau istilahnya kualitatif, tetapi perlu data yang kuantitatif yang Anda perlukan di sana. Ini akan sangat memudahkan Anda ketika Anda memiliki data kuantitatif yang cukup ya, untuk pengolahan database gitu ya. Kemudian tetapi gitu ya, tetapi bagaimana Pak? Apakah data kualitatif tidak tidak penting gitu ya? Tentu saja data kualitatif juga sangat penting gitu ya, karena dia akan menjadi keterangan dari data kuantitatif itu sendiri, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana data itu bisa dikoleksi, dan yang paling penting adalah bagaimana ini bisa di-clean, gitu ya. Ini teknik dalam database ya, clean data sebenarnya. Kalau Anda bicara mengenai big data analitik, gitu ya, kemudian kita bicara mengenai data warehousing gitu ya, teknik-teknik ini ya ini muncul ya, yaitu mengenai data cleaning gitu ya. Jadi bagaimana data itu bisa di koleksi dan di cleaning nantinya ya. Nah, kemudian apakah ketika kita bisa mendapatkan misalkan kita menemui kendala karena data itu tidak lengkap ya, kadang data itu berupa ada yang beberapa yang missing value. Nah, ini Anda bisa menggunakan teknik-teknik ya data gitu ya. Mungkin ini kalau misalkan missing value tekniknya apa ya Pak? Ya misalkan aja Anda menggunakan algoritma C45 gitu ya untuk mencari missing datanya itu gitu ya. Ketika ini bicara mengenai salah satu teknik di data mining gitu saja ya. Nah,
Itu adalah hal-hal yang Anda lakukan ketika nanti bicara mengenai koleksi data ya. Dan yang paling penting, bagaimana Anda bisa menentukan akurasi gitu ya. Akurasi ketika data nanti Anda kumpulkan, apakah mampu ya, mampu menghasilkan sesuatu yang sesuatu itu ukurannya adalah akurasi gitu ya. Misalkan jumlah penduduk, kepadatan lalu lintas ya, kepadatan penduduk itu apakah bisa terwakilkan ya. Misalkan Anda mencari data-data itu ya, tujuannya untuk mencari kepadatan penduduk, kemudian Anda gabungkan dengan jumlah pekerjaan di suatu tempat atau kota gitu ya. Nah, ini apakah data Anda mampu menjamin akurasinya begitu ya. Nah, itu yang paling penting ketika Anda nanti mengkoleksi sebuah data, pemikiran-pemikiran itu harus muncul di kepala Anda ya. Jadi di pikiran Anda harus muncul seperti itu. Oke. Baik ya. Nah, ini yang mungkin penting ya, yaitu rekan-rekan terkait dengan pengumpulan data ya, yaitu data itu memang harus dikumpulkan secara original ya. Setelah data original, nah apakah yang ada di dalam original data ini Pak? Gitu ya, ini yang mungkin cukup penting untuk kita bahas, yaitu ya, yaitu mengenai hati-hati gitu ya, ketika Anda bicara mengenai data yang sensitif begitu ya, data yang sensitif begitu. Nah, ini sangat data-data sensitif ini sensitif dalam arti banyak hal ya. Artinya data ini apakah sebagian besar untuk bagi sebagian penduduk ini adalah data-data sensitif ya, atau data yang istilahnya bersifat rahasia dan sebagainya. Ini Anda perlu hati-hati, perlu izin khusus ya, surat izin penelitian misalkan saja ini harus menemani Anda, harus ada dulu ketika Anda bicara mengenai data-data sensitif gitu ya. Kemudian ada Anda lakukan uji terhadap data-data itu ya, di training istilahnya, data train ya. Kemudian Anda mulai membangun sebuah prosedur dan Anda mulai membangun sebuah protokol ya. Protokol misalkan di Anda data mining, data analitik dan sebagainya ya. Salah satunya contoh misalkan data mining apa Pak ya, algoritma C45 tadi gitu ya, atau teknik-teknik clustering yang lain, silakan gitu ya. Nah, kemudian setelah itu Anda memaintain ya, akurasi dari record ya, yang nanti didefinisikan dan dalam bentuk coding ya, coding dalam arti dalam coding database ya, atau query SQL ya. Oke, kemudian Anda memverifikasi tingkat akurasinya dari coding tersebut ya. Nah, kemudian setelah itu kita bicara mengenai data inputan, apakah hasil yang Anda olah itu bisa digunakan lagi untuk data inputan di tempat lain, atau dia sudah menjadi data yang sudah siap atau data yang matang gitu ya. Berhenti berarti Anda prosesnya. Nah, ini data-data seperti ini nanti Anda kepikirkan. Contoh misalkan ketika Anda membangun sebuah website e-commerce, maka data yang Anda data yang Anda hasilkan dari transaksi bisnis itu apakah bisa kita gali? Oh, ternyata bisa gitu ya. Data ini bisa saya mining, Pak. Ya, seperti itu yang. Jadi ini data ini akan menjadi inputan bagi proses yang lain begitu. Oke, rekan-rekan? Iya. Nah, baik. Kemudian ada pendekatan strukturalnya gitu ya. Pendekatan strukturnya adalah semua data itu akan Anda koleksi dengan cara yang sama gitu ya. Jangan caranya yang berbeda-beda, karena nanti akan jadi bias ya. Jadi dikoleksi dengan cara yang sama ya, terutama yang paling penting adalah data-data multi-site dan data-data cluster ya sifatnya ya. Nah, maka Anda akan mulai melakukan komparasi dan sebagainya itu. Jadi sangat hati-hati ya ketika Anda mengambil keputusan memulai sebuah pendekatan untuk mengambil data. Kemudian yang paling penting adalah Anda membuat sebuah comparison di situ ya, pembanding dengan alternatif ya, istilahnya alternatif lain, metode gitu ya. Misalkan ya tadi metode C45 gitu ya, metode
kemudian metode apa ya, misalkan di data mining itu clustering gitu ya, atau market basket analysis, banyak sekali metode situ. Anda siap-siap untuk melakukan komparasi di sana, begitu ya. Atau misalkan untuk metode dalam sistem informasi di sistem pendukung keputusan itu ada TOPSIS ya, AHP ya. Apakah data-data itu nanti Anda pakai untuk itu gitu ya. Maka Anda harus mencari alternatif yang lain. Jadi tidak hanya oh ini saya tetapkan pakai ini aja Pak gitu ya. Nah, ini siap-siap kalau Anda mempunyai bekerja dengan data, Anda harus menyiapkan sebuah alternatif jalan lain ya untuk mengolah data itu. Oke, ya ini mungkin apa namanya, tidak akan Pak Jiri banyak panjangkan gitu ya. Nanti ini kita bahas selanjutnya saja. Ini biar tidak terkesan apa namanya PPT-nya terus gitu ya. Mungkin Pak Jiri akan langsung masuk sebentar ke yang di data koleksi aja dulu ya. Ini saya coba klik dulu ya. Ya. Coba kita lihat yang C dulu rekan-rekan ya. Kita cek dulu rekan-rekan. Ya. Nah. Oke. Nah, ini yang coba Pak Jerry tampilkan sebentar ya, untuk bisa untuk praktek. Ya, oke. Nah, ini adalah ketika nanti kita akan implementasi, tapi ketika nanti kita bicara ini berarti gini ya. Apa namanya? Ketika kita bicara mengenai agregasi dan grouping ini sebenarnya harus ada datanya dulu gitu ya. Kalau nggak ada datanya gimana Pak gitu ya? Ya berarti kita hanya akan ngomong ini ya, ngomong apa namanya, seperti dongeng nanti ini ya. Ya saya harap ini tidak seperti dongeng gitu ya. Tapi kita akan praktek ya, karena ini praktek dan teori jadi satu, jadi rekan-rekan bisa mengimplementasinya ya. Berarti minggu depan nanti akan coba Pak Jerry siapkan dulu deh. Mungkin karena ini sudah database lanjut, mungkin Pak Jerry akan cari data aja dulu ya. Jadi Anda mungkin untuk simulasi tidak usah bangun dari awal. Kalau bangun dari awal create database ya, create tabel ya. Kalau datanya kecil oke, tapi kalau yang kita maksud di sini database lanjut ini adalah bukan data yang kita mainkan, adalah bukan data yang kecil lagi, tetapi data-data yang sudah besar yang siap kita apa istilahnya kita ulik gitu ya. Kita mainkan ya, kita perdalam ilmunya gitu ya mengenai fungsi-fungsi itu. Tapi sekilas ini saya akan Pak Jerry lihatkan aja dulu ya, rekan-rekan, supaya nanti bisa ngerti lah gambarannya sedikit gitu ya. Oh kayak gitu. Oke. Jadi seperti apa sih Pak gitu ya? Nah, ini kan ada seperti ini ya, ada fungsi agregat ya. Agregasi itu sebenarnya adalah operasi ya, nanti yang isinya adalah operasi dengan single value gitu ya, dari semua value ya yang memiliki atribut gitu. Nah contohnya di sini adalah kalau misalkan ada fungsi sum, average, mean gitu ya, max, count ya, ini bisa Anda apa namanya, bisa Anda lakukan di operasi-operasi itu gitu ya, di operasi-operasi database begitu ya. Nah ini ketika nanti harapannya Anda akan ngerti. Kenapa Pak Jerry pernah tanya ketika Anda menjadi programmer, pernah enggak sih Anda ngoding di posisi yang mana gitu ya. Nah ini di codingnya di dalam posisi query-nya ya, di query engine-nya. Nah kadang mungkin teman-teman selama ini ada yang ngoding di posisi ini ya, coding di PHP, ASP gitu ya. Nah ini langsung dari engine-nya di database. Contohnya seperti ini yang bisa kita mainkan misalkan gitu ya. Nih Anda bisa lihat di sini ya. Nah, example database-nya seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah ada recordnya, nah kemudian record ini akan nanti kita akan lakukan fungsi-fungsi itu tadi ya. Nah, contohnya ini adalah seperti ini ya. Nah, select sum, max, min ya, average from employee gitu ya. The query will return the following relation. Nah, nanti kita akan nulis satu baris perintah tetapi menghasilkan value yang beberapa gitu ya. Jadi tidak hanya satu value-nya. Nah ini fungsi-fungsi manipulasi di SQL gitu.
Oke, nah seperti ini lebih advance lagi gitu ya. Ya ini sebenarnya untuk di fungsi semua SQL sih sama ya, hampir modelnya ini. Hasilnya biasanya kita singkat, kita sebut sebagai query bertingkat di sini. Ya. Misalnya kita mau menemukan sum gitu ya, dari maksimum dan minimum dan average gitu ya, dari gaji dari seorang pegawai gitu ya, yang bekerja di riset departemen gitu ya. Nah nanti contohnya seperti itu, berapa sih nilainya gitu ya, hasilnya berapa. Nah ini adalah fungsi-fungsi agregat seperti ini. Nah ya, jadi sangat banyak sekali fungsi-fungsi agregat yang nanti ini yang dijalankan di sisi query gitu ya. Bahkan nanti bisa select, count, kali gitu ya, from gitu ya, dan sebagainya. Nanti akan muncul hasilnya macam-macam ini teman-teman ya. Oke. Nah fungsi-fungsi ini mungkin akan kita kenalkan dulu aja nanti ya. Coba ada kata-kata itu ya Pak gitu ya. Ada distinct, ada count, itu fungsinya apa Pak? Nah nanti kalau Anda nggak ngerti ini juga repot ya. Ya mungkin, tapi ini contohnya aja dulu, aggregate fungsi ya, karena sesuai dengan RPS bahasnya itu gitu ya. Oke ya. Nah ada fungsi group by, saya pikir ini mungkin familiar, tapi nanti saya akan konfirmasi ke Anda dulu apakah benar ini sudah pernah Anda lakukan ya, sudah pernah Anda istilahnya Anda pelajari ya. Apakah benar ini sudah Anda pelajari yang fungsi-fungsi group by seperti ini ya. Oke, ini lihat aja dulu ya, jangan takut dulu. Tuh takut kok anu ya Pak, susah ya Pak, itu jangan. Lihat aja dulu ya, dilihat dulu aja seperti ini ya. Misalkan ini ada grouping, ini fungsi grouping ya. Misalkan by clausa gitu ya, dengan clause gitu ya. Nah, ini nanti ada studi kasusnya, contohnya seperti ini. Kemudian nanti kita cari seperti ini, nanti hasilnya ini gitu ya. Nanti teman-teman bisa ngikuti itu. Group by, join gitu dan sebagainya, ini nanti akan kita mainkan rekan-rekan ya. Nah nanti hasilnya seperti apa nanti akan kita coba di pertemuan selanjutnya. Ini dibaca dulu aja gitu ya. Nah seperti itu. Oke, mungkin saya coba, ini bisa dilihat dulu di materi sudah saya berikan ya, supaya ini tidak membosankan dan bisa dipraktekkan nih Pak ya. Jadi harapannya kita banyak praktek ya, tidak terlalu banyak teori. Oke, saya ini skip dulu. Oke, saya kembali ke yang tadi ya. Oke. Ya. Ini saya yang ini saya close. Oke, rekan-rekan. Ya, oke. Nah, untuk sesi diskusinya nanti teman-teman sekali lagi ini bisa Anda sampaikan di grup WA gitu ya, atau japri saya juga nggak masalah gitu ya. Anda penasaran terhadap sebuah hasil. Kemudian tadi sesi diskusinya adalah Pak Jerry nanti pengen ngerti minggu depan, yaitu bagaimana sih gambaran Anda ketika berhadapan dengan data ya, atau pengen ngambil data. Menurut Anda apa yang ada di angan-angan saudara gitu ya. Pak Jerry pengen ngerti dulu. Karena berangkat dari situ ya, dari mindset saudara, kita akan ngerti gitu ya. Kita akan ngerti bagaimana, apakah sudah benar dengan yang ada di teori selama ini gitu ya. Karena itu pikiran kita satu sama lain akan berbeda ya. Jadi satu orang dengan orang yang lain akan berbeda ya. Makanya kita perlu datang dengan kesepakatan yang sama dulu ya. Nah kemudian nanti kita akan lakukan mulai bangun, mungkin sudah saya siapkan database yang sudah akan deploy di situ ya. Jadi Anda tidak lagi membuatnya satu-satu, nanti kelamaan ya. Tapi langsung kita menggunakan fungsi-fungsi yang sekiranya sudah advance gitu ya, menengah dan advance gitu ya, supaya nanti kita bisa langsung praktek gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak teori. Oke, rekan-rekan ya. Oke, ya. Ya. Nanti kalau jangan lupa untuk mengakses materinya di LMS ya. LMS itu sudah ada dan rekan-rekan tinggal mempelajarinya saja dulu ya.
istilahnya kalau di dalam metode itu ya, di dalam RPS itu namanya flip learning ya. Anda silakan di flip dulu ya, kemudian nanti minggu depan kita bahas. Oke? Oke, ya. Mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu rekan-rekan. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya dengan praktek ya. Jadi mungkin disiapkan laptopnya yang sudah terinstall database. Nanti Pak Jerry coba akan apa namanya, akan mencarikan gitu ya, akan yang database yang sudah siap di deploy gitu ya, akan kita ulik-ulik gitu ya, sehingga lebih asik ini kuliah. Oke, rekan-rekan. Baik ya. Oke, akhir kata ya, Pak Jerry cukupkan recordingnya sampai di sini dulu ya, secara asinkronus ini, dan kita akan ketemu di minggu depan gitu ya. Dan saya ucapkan rekan-rekan terima kasih gitu ya, sudah mau melihat tayangan ini gitu ya. Dan Pak Jerry harap minggu depan kita akan kembali dengan tema-tema gitu ya, dan langsung diimplementasi dalam praktek kita untuk mempraktekkan fungsi-fungsi ini gitu ya. Tidak saya panjangkan lagi rekan-rekan ya, jadi mata kuliah ini tidak saya panjangkan lagi ya. Terima kasih, dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.